Langit pagi itu diselimuti mendung tipis saat Sutrisno memandangi sawah yang menguning di kejauhan. Angin berhembus pelan, menggoyangkan pepohonan bambu di halaman rumahnya. Ia berdiri diam di depan pintu, memandangi ibunya yang sibuk menyiapkan sarapan terakhir sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Ada keraguan di matanya, meski mulutnya terkatup rapat menahan perasaan. Sejak kecil, hidup Sutrisno tak pernah lepas dari kesederhanaan. Ayahnya telah tiada sejak ia duduk di bangku SMP, membuatnya menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya, seorang penjual sayur keliling, dan adiknya yang masih sekolah menjadi alasan utama ia nekat mengambil pekerjaan sebagai teknisi kapal di Jepang. Bukan karena ingin kaya, tapi agar bisa menyekolahkan adiknya hingga kuliah. Setelah sarapan, ibunya menyerahkan sebuah tas kecil berisi bekal dari rumah. "Ini hanya tahu bacem dan tempe goreng, semoga bisa mengobati rindu nanti," ucap ibunya pelan, sembari menyeka sudut matanya. Sutrisno hanya tersenyum kaku, tak ingin memperlihatkan bahwa hatinya juga nyeri karena harus meninggalkan kampung halaman. Perjalanan ke Jakarta ditempuh dengan bus malam. Sepanjang jalan, Sutrisno memandangi luar jendela, mengenang masa kecilnya bermain lumpur di pematang sawah, berlarian bersama teman-teman yang kini sudah menikah atau merantau ke kota. Ia merasa menjadi orang terakhir yang bertahan, dan kini giliran dirinya untuk pergi mencari masa depan. Di bandara, hiruk-pikuk penumpang yang hendak terbang ke berbagai penjuru dunia membuatnya sedikit gugup. Bahasa asing terdengar di mana-mana, membuat Sutrisno merasa asing di negeri sendiri. Ia hanya membawa satu koper kecil dan secarik kertas bertuliskan nama perusahaan yang akan menjemputnya di Jepang. Sebelum naik pesawat, ia sempat menelpon ibunya. Suara di seberang sana terdengar lirih, berusaha terdengar kuat. "Jaga dirimu, Le. Jangan sungkan kalau butuh apa-apa," pesan ibunya. Sutrisno mengangguk meski tak bisa melihat wajah perempuan yang membesarkannya dengan air mata dan keringat itu. Ia hanya menjawab dengan suara serak, "Doakan aku, Bu." Saat pesawat lepas landas, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu hidupnya akan berubah, entah ke arah mana. Negeri asing dengan budaya berbeda menantinya. Tapi ia menggenggam keyakinan bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Di ketinggian ribuan meter, kenangan tentang kampung halaman terus terbayang. Ia tak tahu kapan bisa kembali, namun harapan untuk pulang membawa kebanggaan adalah bahan bakar utama di hatinya. Sebuah doa ia panjatkan dalam hati, semoga tanah rantau membawa berkah, bukan luka. Di sela penumpang yang tertidur, Sutrisno menulis di buku kecilnya catatan untuk masa depan. Ia menulis satu kalimat, "Dari Kendala ke Jepang, demi cinta dan harapan." Kalimat itu sederhana, tapi baginya punya makna yang dalam. Perjalanan baru telah dimulai. Lelaki sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah kini sedang menuju negeri yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia belum tahu bahwa takdir telah menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langit Yokohama berwarna kelabu saat Sutrisno menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di pelabuhan tempat ia akan bekerja. Udara laut menusuk hidungnya, bercampur aroma logam dan oli. Suara dentuman palu, mesin pengelas, dan panggilan para teknisi bersahut-sahutan di kejauhan. Dunia ini sungguh berbeda dari sawah dan pepohonan jati di kampungnya. Perusahaan tempatnya bekerja adalah salah satu galangan kapal terbesar di kota itu. Bangunan pabrik menjulang seperti monster baja, dan kapal-kapal raksasa tampak seperti gunung besi yang mengapung di air. Di tengah semua itu, tubuh kurus Sutrisno tampak seperti titik kecil yang nyaris tak terlihat. Hari pertamanya dilalui dengan kerja kasar. Ia diminta membantu tim pengelasan bagian lambung kapal. Tangan dan wajahnya belepotan jelaga, keringat mengucur sejak matahari terbit hingga senja tiba. Ia tak mengeluh, hanya diam dan menyimak. Bahasa Jepang yang terdengar cepat seperti ombak menghantam karang membuat kepalanya pening, tapi ia bertekad untuk bertahan. Rekan-rekannya tak banyak bicara. Beberapa sesama TKI menyapanya dengan ramah, tapi pekerja lokal tampak menjaga jarak.
Ada sinis dalam tatapan mereka, seolah kehadiran Sutrisno tak lebih dari alat sekali pakai. Ia hanya menunduk dan menahan sakit di otot-otot tubuhnya yang belum terbiasa dengan ritme kerja yang begitu brutal. Saat istirahat makan siang, ia duduk sendirian di sudut tempat penyimpanan baja. Membuka bekal dari kantin pabrik, ia teringat masakan ibunya. Nasi kering dan sup dingin tak bisa menyaingi rasa tahu bacem buatan rumah. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menelan rindu yang terasa seperti duri di tenggorokan. Malam hari, di asrama yang sempit dan pengap, Sutrisno merebahkan diri tanpa sempat mandi. Punggungnya pegal, telapak tangannya melepuh, tapi matanya tetap menatap langit-langit dengan pikiran melayang. Ia bertanya dalam hati, berapa lama ia bisa bertahan. Namun, bayangan wajah ibunya dan adiknya muncul dalam ingatan, seperti cahaya kecil di tengah gelap. Waktu bergulir cepat, hari berganti minggu, dan minggu menjadi bulan. Lututnya mulai terbiasa menahan beban. Hujan rintik turun di sore yang murung ketika Sutrisno pulang dari pelabuhan. Tubuhnya dibungkus mantel tipis pemberian kawannya, tapi hawa dingin musim semi menembus tulangnya. Ia baru saja menyelesaikan lembur membetulkan bagian mesin kapal yang bocor, dan tubuhnya terasa seperti digerus roda besi. Di perempatan dekat stasiun kecil, langkahnya terhenti. Seorang perempuan muda berpakaian rapi tiba-tiba ambruk tak jauh dari halte. Orang-orang di sekitar hanya melirik, lalu berlalu seolah tak melihat apapun. Sutrisno, yang terbiasa hidup dengan rasa peduli dari kampung, spontan berlari menghampiri. Tubuh perempuan itu dingin, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Sutrisno panik. Ia memanggil dalam bahasa Jepang seadanya, mencoba bertanya apakah sang perempuan sadar, namun tak ada respons. Ia segera memanggil taksi yang kebetulan lewat dan tanpa ragu membawa wanita itu ke rumah sakit terdekat. Di ruang tunggu, ia duduk menggigil dengan tangan masih gemetar. Bajunya basah, sepatu kotor oleh lumpur, tapi pikirannya tertuju pada kondisi si perempuan. Beberapa menit kemudian, seorang perawat menghampiri dan mengatakan bahwa wanita itu hanya kelelahan parah dan tekanan darahnya sempat anjlok. Tak lama berselang, seorang dokter muda datang menghampiri Sutrisno dan bertanya apakah ia keluarga pasien. Lelaki itu menggeleng, menjelaskan dengan bahasa Jepang patah-patah bahwa ia hanya menolong. Dokter itu tertegun sejenak, lalu menunduk memberi hormat kecil. Kalau begitu, terima kasih. Tidak banyak orang Jepang pun yang peduli seperti Anda, ujarnya dengan pelafalan bahasa Inggris yang halus. Malam makin larut ketika Sutrisno memutuskan untuk pulang, namun sebelum ia beranjak, seorang suster memberinya secarik kertas. Pasien itu ingin Anda menerima ini kalau sempat kembali besok, ucapnya. Di atas kertas itu tertulis sebuah nama, Ayaka Fujimoto, disertai alamat apartemen dan ucapan, terima kasih. Tolong datang kalau bisa. Hari berikutnya, rasa penasaran membawanya ke alamat yang tertera. Apartemen itu berdiri di kawasan elit, jauh dari dunia kumuh para pekerja pabrik. Sutrisno sempat ragu berdiri di depan gerbang, tubuhnya kaku karena gugup dan tidak percaya diri. Ketika pintu dibuka, perempuan yang kemarin pingsan berdiri di ambang. Wajahnya kini tampak segar, mengenakan pakaian santai tapi elegan. Ia tersenyum, hangat. Masuklah, aku ingin bicara, katanya dalam bahasa Inggris yang lembut, membuat jantung Sutrisno berdebar lebih cepat daripada saat menghadapi percikan las. Sutrisno tidak tahu bahwa sejak detik itu, hidupnya tak akan pernah sama. Ayaka menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen bermotif sakura. Ruang tamunya begitu sunyi, hanya terdengar detik jam di dinding yang bergerak pelan. Sutrisno duduk kaku di sofa kulit, kedua tangannya mencengkeram lutut, tak terbiasa dengan suasana semewah itu. Ia bahkan takut menggeser duduknya, khawatir meninggalkan noda kotor di permukaan kursi yang mahal. Aku ingin berterima kasih, lebih dari sekadar kata-kata, ucap Ayaka, menatap Sutrisno dengan sorot mata yang tulus. Andai tidak ada kamu kemarin, mungkin aku sudah tak bangun lagi. Ujung suaranya bergetar,
seakan menyembunyikan trauma yang baru saja dilewati. Sutrisno hanya menunduk. Ia tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata asing masih terasa canggung di lidahnya, dan perbedaan dunia di antara mereka terlampau mencolok. Namun, Ayaka tak berhenti. Ia melanjutkan, "Aku seorang janda. Suamiku meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat. Sejak itu, hidupku seperti kapal yang kehilangan nahoda." Kalimat itu membuat ruang terasa membeku. Sutrisno mengangkat wajahnya, menatap mata perempuan itu yang berkaca-kaca. Ada luka di sana, bukan luka fisik, melainkan kehilangan yang menoreh dalam. "Aku ikut sedih," ucap Sutrisno pelan, mencoba menyampaikan simpati meski terbata. Ayaka tersenyum getir. "Setelah dia pergi, aku mewarisi perusahaannya. Orang-orang mengira aku kuat, padahal aku hanya bertahan dengan setumpuk beban. Kesendirian terkadang lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri." Tiba-tiba, ia berdiri, mendekat pada Sutrisno dan duduk di hadapannya, hanya berjarak sejengkal. "Aku tahu ini gila, tapi aku sudah hidup terlalu lama dalam logika. Dan semalam, saat sadar di rumah sakit, satu hal yang terlintas di pikiranku hanyalah kamu. Orang asing yang memilih menolong tanpa pamrih." Sutrisno menahan napas. Ia tak paham kemana arah percakapan ini. Ayaka meraih amplop tipis dari laci kecil di meja, lalu menyerahkannya. "Ini bukan uang, tapi surat. Aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin di luar nalar." Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Matanya membelalak saat membaca isi di dalamnya. Ayaka berkata dengan nada pelan, nyaris seperti bisikan, "Menikahlah denganku." Waktu seakan berhenti. Sutrisno mematung antara percaya dan tidak. Di negeri asing, jauh dari sawah dan suara azan, ia mendengar kalimat yang menggetarkan seluruh hidupnya. "Aku butuh seseorang yang jujur, bukan yang ingin memanfaatkan hartaku. Aku butuh teman hidup, dan aku ingin memberimu kehidupan yang layak. Tapi bukan karena kasihan. Karena kamu membuatku percaya lagi pada manusia." Sutrisno menatapnya lama. Dadanya sesak. Di antara suara hujan yang kini turun lebih deras di luar jendela, ia tahu keputusan yang harus ia ambil akan mengubah takdirnya selamanya. Malam itu, Sutrisno berjalan tanpa arah di lorong apartemen yang dingin. Hujan membasahi rambut dan bajunya, namun ia tak peduli. Surat dari Ayaka masih tersimpan di dalam jaket, terasa berat seperti batu. Tawaran itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, bukan karena ambisi, melainkan rasa takut akan perubahan besar yang belum pernah ia bayangkan. Langit Jepang malam itu gelap, seperti pikirannya. Ia teringat wajah ibunya di Kendala, yang selalu mengajarkan untuk hidup dengan hati, bukan nafsu. Di desa, menikah bukan sekadar soal cinta atau kenyamanan, tapi soal kehormatan dan tanggung jawab. Apalagi ini, menikahi janda kaya yang baru dikenalnya sehari. Apakah ia pantas? Sesampainya di kamar kontrakannya yang sempit, Sutrisno menyalakan lampu. Temaram, ruangan itu seketika dipenuhi bayangan kelam. Di sudut kasur usang, ia duduk sambil menatap jari-jarinya yang kapalan, saksi kerja keras bertahun-tahun sebagai buruh. Apa yang bisa ditawarkan lelaki seperti aku kepada perempuan seperti dia? Gumamnya lirih. Keesokan paginya, Ayaka menunggu di kafe kecil tempat mereka janjian. Ia tampak tenang, namun matanya penuh harap. Saat Sutrisno datang, ia langsung berdiri dan memberi salam hangat. Tetapi, Sutrisno tidak menjawabnya dengan senyuman. Ia hanya menarik kursi dan duduk dengan pandangan kosong. "Ayaka-san, saya terharu, saya bahkan tak tahu harus bilang apa semalam. Tapi saya ini siapa? Saya cuma tukang las kapal. Saya nggak bisa ngomong Jepang lancar. Saya nggak punya pendidikan tinggi. Hidup saya cuma kerja, makan, tidur." Ucapannya penuh keraguan dan kejujuran yang nyaris menyayat hati. Ayaka menggenggam tangan Sutrisno tanpa ragu. "Justru itu alasannya. Kau asli. Kau tidak berpura-pura. Aku tidak butuh pria yang sempurna. Aku hanya ingin seseorang yang bisa jaga aku apa adanya,
bukan karena harta. Suamiku dulu mencintaiku, tapi banyak yang datang hanya karena kekayaan kami. Suasana menjadi tegang. Sutrisno memejamkan mata sejenak, mencoba melawan gejolak batinnya. Jika ia menerima, dunia akan menertawakannya. Namun jika menolak, ia mungkin tak pernah melihat cahaya harapan lagi dalam hidupnya yang keras. Ayaka melanjutkan dengan suara serak, "Aku bukan memaksamu. Tapi jika kau bersedia, aku akan menunggumu sampai kau siap. Aku tidak ingin membelimu. Aku ingin membangun rumah yang penuh kasih, bukan istana yang kosong." Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir dalam dada Sutrisno. Ia menggenggam tangan Ayaka lebih erat, lalu menunduk. Air matanya jatuh pelan, bukan karena lemah, tapi karena pertama kali dalam hidupnya, ada seseorang yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar buruh. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak peduli, dua jiwa dari dunia berbeda bertemu di simpang jalan takdir. Dan meski masa depan masih samar, untuk pertama kalinya Sutrisno berani menatapnya, bukan dengan takut, tapi dengan harapan. Fajar menyibak kabut pelabuhan ketika Sutrisno berdiri di depan kantor catatan sipil Yokohama. Jaket lusuhnya terasa jauh lebih tipis daripada biasanya, bukan karena udara dingin, melainkan gugup yang menelanjangi ketenangan. Di tangannya, sebuah map plastik berisi dokumen pernikahan bergetar pelan, seolah ikut merasakan pusaran emosi sang pemilik. Ayaka tiba tak lama kemudian, mengenakan mantel krem sederhana yang tak mampu menyembunyikan wibawa alami seorang pemimpin perusahaan. Senyum penghias bibirnya rapuh, namun tatapannya mantap. Ia berhenti satu langkah dari Sutrisno, lalu mengangguk tanpa suara, sebuah isyarat bahwa mundur bukan lagi pilihan. Petugas mencatat data keduanya dengan ekspresi datar, tak peduli betapa besar badai yang tengah berkecamuk di dada sepasang manusia di hadapannya. Surat-surat ditandatangani, stempel resmi terpatri, dan segel merah terakhir menutup pintu masa lalu mereka. Tanpa resepsi, tanpa keluarga, hanya saksi negara dan gema ucapan selamat yang sayup terdengar dari koridor sempit. Keluar dari gedung, Ayaka menarik napas panjang. "Mulai hari ini, kau bukan hanya penolongku," bisiknya pelan, "kau rumahku." Sutrisno tak mampu menjawab, ia hanya menatap cincin tipis perak yang baru melingkari jarinya, mengilap tapi terasa berat oleh tanggung jawab. Sesuai kesepakatan, mereka pindah ke villa tepi teluk milik keluarga Takahashi, jauh dari pusat kota dan sorotan media. Malam pertama di sana, lampu-lampu dermaga berkelip di kejauhan seperti bintang jatuh di atas air. Ayaka menunjukkan kamar terpisah bagi Sutrisno, menegaskan bahwa pernikahan ini dimulai sebagai perjanjian saling lindung, bukan gairah. Seketika, meski demikian, jarak di antara dinding kamar tak mampu menahan kehangatan kecil yang perlahan tumbuh. Setiap pagi, Ayaka membuatkan kopi dan meletakkannya di meja makan, sementara Sutrisno memperbaiki pagar tua atau merapikan taman, memulihkan bagian-bagian rumah yang lama terbengkalai. Kebersamaan mereka dibangun melalui hal remeh, menjemur selimut, menyusun buku, menyetel suhu penghangat ruang. Namun kedamaian itu retak ketika Dewan Direksi perusahaan mengetahui status baru Ayaka. Sore berawan, telepon kantor berdering tanpa henti, menuntut penjelasan mengapa pewaris tunggal Takahashi Shipping menikah diam-diam dengan teknisi asing. Gosip merembes seperti minyak di permukaan air, menodai reputasi yang susah payah dijaga. Ayaka memanggil Sutrisno ke ruang kerjanya. Di hadapan layar komputer yang dijejali laporan, ia berkata lirih, "Besok aku harus mempresentasikan rencana ekspansi. Mereka pasti menguji integritasku, dan, mau tak mau, menguji keberadaanmu." Sutrisno menelan ludah. Ia merasa kembali menjadi bocah dari Kendala yang berdiri di tepi sawah, takut lonceng sekolah berbunyi, namun kini lonceng itu adalah rapat konglomerat. Malam sebelum sidang direksi, hujan deras menggempur kaca jendela villa. Sutrisno memandangi kilatan petir yang membelah langit, lalu berdoa dalam hati seperti dulu ketika pamit meninggalkan desanya. Ia memohon kekuatan, bukan untuk dirinya saja,
melainkan untuk perempuan yang telah mempercayakan hidup dan warisannya kepada lelaki yang masih bergulat memahami kanji dasar. Di ambang subuh, Sutrisno berdiri di luar pintu kamar Ayaka, mengetuk perlahan. Perempuan itu membuka, wajahnya pucat namun tekad terpancar. Tanpa banyak kata, Sutrisno menyerahkan secarik kertas lusuh berisi rancangan sederhana, ide optimasi rute pengiriman berbasis pengalaman lapangan di galangan kapal. "Aku tak bisa bicara akademik, tapi mungkin ini berguna," ucapnya pelan. Ayaka membaca cepat, matanya melebar. Ia kemudian tersenyum, bukan senyum formal perusahaan, melainkan kilau lega yang tulus. "Terima kasih, kau baru saja memberi amunisi terkuatku." Dan ketika matahari pertama menembus jendela, dua insan dari latar berbeda saling menatap dalam diam, menyadari bahwa pernikahan kontrak mereka telah menemukan napas baru, keyakinan. Di luar, lonceng kuil tua berdentang menyambut hari. Sutrisno menegakkan bahu, siap menyeberangi samudera intrik bisnis bersama Ayaka. Baginya, tidak ada jalan kembali. Biar saja ombak menantang, selama ada janji di balik gerbang kota tua ini, ia akan berdiri teguh seperti baja kapal yang selama ini ia las dengan seluruh jiwa. Hari pertemuan Dewan Direksi tiba. Gedung Takahashi Corporation menjulang seperti benteng dingin yang menatap setiap tamu dengan mata curiga. Sutrisno berdiri di depan kaca besar lantai 15, mengenakan jas pinjaman dari Ayaka. Di balik refleksi dirinya, terlihat pemandangan Tokyo yang megah kontras dengan kampung halamannya yang damai dan sederhana. Ayaka melangkah masuk ke ruang rapat, sepatu hak tingginya berdetak tegas. Semua mata tertuju padanya, namun bukan dengan hormat, melainkan penilaian. Di ujung meja, Tuan Saito, penasihat perusahaan senior, menyilangkan tangan, memandangi Ayaka seperti ia baru saja menjatuhkan martabat keluarga. "Anda membawa seseorang tanpa latar belakang bisnis, apalagi dari kalangan terhormat. Bagaimana kami bisa percaya keputusan Anda ke depan?" tanyanya dingin. Ayaka tak gentar. Ia menatap lurus, lalu membuka map, memperlihatkan sketsa rencana logistik hasil olah pikiran Sutrisno. Pria ini memang bukan lulusan universitas ternama. Tapi pengalamannya memperbaiki kapal selama 7 tahun lebih berharga daripada teori yang tidak menyentuh kenyataan. Ide efisiensi rute ini datang darinya, dan itu bisa menghemat 18% biaya tahunan. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa anggota direksi saling berpandangan, terkejut oleh angka efisiensi yang tak main-main. Namun Tuan Saito kembali bersuara. "Logika bisa dibeli, Ayaka-san. Tapi harga diri keluarga, kau pertaruhkan demi seorang teknisi asing." Kata-kata itu seperti cambuk. Sutrisno yang berada di balik layar kaca menggenggam tangan, berusaha menahan amarah. Ia tahu posisinya bukan untuk membalas. Ia hanya lelaki kampung yang ditarik masuk ke dunia yang tak memberinya tempat. Saat rapat berakhir, Ayaka keluar dengan langkah lunglai. Matanya tak lagi bercahaya, wajahnya pucat pasi. "Aku kalah suara," bisiknya lirih. "Mereka memaksaku mundur dari posisi CEO atau menggugat cerai secara hukum adat keluarga." Suara itu nyaris tak terdengar. Sutrisno mendekat, menatapnya penuh luka. "Kau tak perlu kehilangan segalanya untuk aku," ucapnya lirih. Tapi Ayaka hanya memandang dengan mata yang berkaca-kaca. "Kau tidak tahu, Tris, aku kehilangan banyak hal sebelum bertemu denganmu. Aku kehilangan kepercayaan pada cinta, pada kesetiaan. Tapi saat kau menolongku tanpa pamrih, aku merasa hidup kembali. Kalau sekarang aku harus mundur dari tahta demi perasaan yang tulus, aku rela." Hari itu, Ayaka menandatangani pengunduran diri dari jabatan CEO. Berita menyebar cepat, membuat media Jepang geger. Foto-foto pernikahan diam-diam mereka tersebar, jadi santapan publik. Para jurnalis menunggu di luar villa, mengejar klarifikasi. Dalam sekejap, kedamaian yang mereka bangun luluh lantak. Sore harinya, saat matahari mulai tenggelam, Sutrisno duduk di beranda belakang, memandangi laut yang membentang luas. Ayaka duduk di sampingnya, kepala bersandar di bahunya.
Mereka diam, hanya suara ombak yang menemani. Dalam keheningan itu, Sutrisno berkata, "Kalau ini semua karena aku siap pergi. Pulang ke Indonesia, ke Kendala." Ayaka menatapnya, lalu menggeleng. "Aku tidak butuh istana. Aku hanya butuh seseorang yang tetap tinggal saat badai datang." Dan dalam pelukan sederhana di senja Jepang itu, mereka berdua berjanji, jika langit tak lagi biru, mereka akan saling menjadi pelindung, bukan karena status, tapi karena cinta yang tak pernah meminta syarat. Namun mereka tak tahu, badai sejati justru sedang mendekat. Badai yang bukan hanya akan menguji cinta mereka, tapi juga mengguncang akar masa lalu yang selama ini terkubur dalam-dalam. Hujan mengguyur Tokyo sejak subuh, menorehkan garis-garis kelabu di kaca jendela. Sutrisno menatap derasnya air dari balik bilik kamar, dadanya penuh sesak. Sudah sepekan sejak Ayaka mundur dari posisinya. Dunia luar berubah seperti musuh. Ponsel mereka tak pernah berhenti berdering. Wartawan mengepung kediaman. Bahkan, para tetangga mulai memandang mereka seperti aib yang harus disingkirkan. Ayaka mencoba tegar, tetapi kelelahan terpancar jelas dari sorot matanya. Di balik senyuman yang ia tunjukkan pada Sutrisno, ia menanggung luka yang tak bisa dibagi. Satu-satunya keluarga yang dulu tersisa, paman dan bibinya, secara resmi menyatakan pemutusan hubungan. Namanya dihapus dari silsilah, warisan dibekukan, bahkan kartu identitas bisnisnya dicabut. "Tris, kalau aku hilang nanti, tolong jangan cari aku," ucap Ayaka malam itu, setelah membakar setumpuk surat resmi dari Dewan Keluarga. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam di antara suara hujan dan deru angin. Sutrisno mematung, hatinya seperti ditarik keluar dari dada. Keesokan paginya, Ayaka menghilang. Tak ada catatan di meja, tak ada pesan suara di ponsel. Hanya syal merah yang biasa ia kenakan tergantung di gagang pintu. Sutrisno panik. Ia mencari ke pelabuhan, ke taman tempat mereka biasa berjalan sore, bahkan ke kantor lama Ayaka, semuanya nihil. Polisi menganggap ini kasus pribadi. Wartawan menyebarkan spekulasi murahan, kabur karena tekanan publik, atau depresi akibat kehilangan jabatan. Namun satu petunjuk mengubah segalanya. Sebuah amplop lusuh tiba di rumah. Tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya selembar foto hitam putih yang sudah pudar, potret seorang lelaki tua dan seorang anak perempuan kecil di depan bengkel tua. Di balik foto, tertulis dalam aksara Jepang, "Yang kau kira mencintaimu, menyembunyikan sisi yang lebih gelap dari malam." Sutrisno terpaku. Ia mengenali tempat itu, bengkel kapal tua di Osaka, tempat Ayaka pernah bilang ia sering bermain saat kecil. Tapi yang membuat jantungnya berhenti berdetak adalah sosok pria tua di foto. Ia pernah melihat wajah itu dalam mimpinya, dalam kenangan samar masa kecil. Lelaki itu, dengan sorot mata dingin dan luka di pipi kanan, adalah orang yang menghancurkan keluarganya di Kendala 20 tahun silam. Air mata membasahi pipi Sutrisno. Tubuhnya gemetar. Apakah semua ini kebetulan? Atau takdir yang sejak awal menjebaknya dalam lingkaran dendam? Ia mengepalkan tangan. Kalau ini tentang masa lalu, aku harus menuntaskannya. Kalau Ayaka terlibat, aku perlu tahu kebenarannya. Tak peduli seberapa sakit. Tanpa menunggu pagi, Sutrisno mengemas barang, meninggalkan villa. Ia menuju Osaka dengan kereta malam, membawa satu hal yang tak boleh hancur, keyakinannya bahwa cinta mereka bukan rekayasa. Namun, sesampainya di sana, ia mendapati kebenaran lebih pahit dari yang ia bayangkan. Di depan bengkel tua yang sudah lapuk, seorang wanita tua menyambutnya. Di tangan wanita itu, tergenggam sebuah surat bersegel biru yang ditinggalkan Ayaka. Sebelum membukanya, wanita itu berbisik pelan, "Anak itu bukan hanya mencintaimu. Dia menyelamatkanmu dari bayang-bayang yang selama ini tak kau sadari sedang memburumu." Dan ketika Sutrisno membuka surat itu, ia sadar, cinta mereka tak dibangun di atas kebetulan, melainkan di atas rahasia yang siap menenggelamkan keduanya ke dalam pusaran luka tak terucap.
Surat bersegel biru itu gemetar di tangan Sutrisno. Hujan kembali turun, menyatu dengan air matanya yang tak mampu lagi ia tahan. Kata demi kata yang tertulis dengan tinta tangan Ayaka menghantam dadanya seperti badai. Tris, jika kau membaca ini, berarti aku telah membuka gerbang rahasia yang seharusnya tetap tertutup. Tapi aku tak bisa berdiri di sampingmu tanpa membiarkanmu tahu seluruh kebenaran. Kau berhak mengetahui siapa aku, dan apa yang pernah kulakukan pada keluargamu, meski mungkin setelah ini, kau takkan pernah bisa memaafkan. Sutrisno menggigit bibirnya. Napasnya tersendat. Ia melanjutkan membaca, tangan menggenggam erat kertas yang mulai basah oleh hujan. Ayahku bukan sekadar pengusaha kapal. Ia dalang di balik kebangkrutan bengkel kecil milik keluargamu di Kendala 2 dekade lalu. Aku masih kecil saat itu, tapi aku melihat sendiri bagaimana dia memerintahkan penghancuran alat-alat milik ayahmu dengan alasan mengamankan pasar. Malam itu, ayahmu terluka parah, dan sejak itu, namanya menghilang dari semua dokumen perkapalan di negeri ini. Dunia di sekitar Sutrisno berputar. Kenangan masa kecilnya berkelebat, api yang melahap bengkel, tangisan ibunya, dan tubuh ayahnya yang terlatih-tatih dengan darah mengucur dari kepala. Ia pikir semua itu karena utang, karena kesalahan sendiri. Tapi ternyata, keluarga Ayaka adalah penyebabnya. Aku tahu semuanya saat dewasa. Tapi saat bertemu denganmu di jalan itu, aku tak tahu siapa kau. Semua terungkap setelah pernikahan kita. Aku mencoba meninggalkanmu, mencoba melupakan semuanya, tapi terlalu terlambat. Aku sudah mencintaimu, lebih dari yang bisa kuterangkan dengan kata-kata. Sutrisno meremas surat itu. Perasaan bercampur aduk, marah, hancur, namun juga rindu. Ia ingin berteriak, ingin menghukum, tapi juga ingin memeluk Ayaka dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagaimana jika cinta ini hanyalah jebakan nasib yang kejam? Wanita tua yang menyerahkan surat itu menatapnya iba. Dia ke Kyoto. Ada sebuah kuil tua di sana, tempat ibunya dulu menghabiskan hari-hari terakhir. Ayaka pergi mencari pengampunan. Ia ingin menebus dosa yang bukan miliknya, hanya karena hatinya memilih mencintai keturunan orang yang dulu pernah disakiti ayahnya. Tanpa menunggu matahari muncul, Sutrisno bergegas ke Kyoto. Setiap langkahnya berat, seperti menginjak bara. Ia menembus hujan dan kabut pagi, menelusuri gang-gang sempit hingga sampai di sebuah kuil terpencil di atas bukit. Di sana, di bawah pohon sakura yang mulai gugur, berdiri sosok Ayaka dalam balutan kimono putih, wajahnya sayu, matanya sembab. Aku tak minta dimaafkan, Tris, katanya pelan tanpa menoleh. Tapi aku ingin kau tahu, aku ingin tinggal di dunia di mana kau tetap hidup, meski aku harus menghilang. Sutrisno mendekat, diam, hanya suara dedaunan jatuh yang menemani. Lalu, ia berbisik, aku kehilangan ayah karena ayahmu. Tapi aku mendapatkan kembali hidupku karena kau. Tangannya menggenggam jemari Ayaka yang dingin. Kalau kita harus menebus kesalahan generasi sebelum kita, maka biar kita hadapi bersama. Ayaka terisak, tangisnya pecah, menggema di halaman kuil yang sunyi. Dan di bawah langit Kyoto yang mendung, dua jiwa yang terluka itu saling memeluk, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menulis masa depan di atas luka yang tak bisa dihindari. Namun tak lama setelah itu, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari kuil. Seorang pria berjas keluar, seseorang dari masa lalu Ayaka yang selama ini membayangi diam-diam. Ia menyalakan rokok, lalu berkata lirih sambil menatap mereka dari kejauhan, waktunya kau bayar semua ini, Ayaka. Bayangan baru mulai muncul, mengancam cinta yang baru saja utuh kembali.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina.
Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.